Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama saya Nadifa Cahya. Maaf karena saya baru bisa melanjutkan cerita suami penutup aib hari ini. Semoga kalian tidak kecewa ya, dan tetap sabar menunggu kelanjutan ceritanya. Oh iya, mumpung suasananya masih lebaran, saya ingin mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekarang, langsung saja kita mulai ceritanya. Di mana sih Nada? Kenapa dari kemarin nomornya gak aktif-aktif? Ujar Arkan, sembari mondar-mandir tak tenang di kamarnya. Terhitung sudah 3 hari dengan hari ini, Nada mendadak hilang kabar. Nomornya juga sulit dihubungi, kosnya pun sepi tak berpenghuni. Bergegas, Arkan menarik kunci di atas nakas. Tujuannya selain untuk bekerja juga untuk memastikan keadaan calon istrinya. Barangkali dia sudah kembali ke kosan. Arkan sangat mengkhawatirkan Nada. Pintu kos diketuk pelan seraya memanggil-manggil nama Nada. Bukannya Nada yang keluar, tapi malah tetangganya yang merasa terganggu oleh suara ketukan. Orangnya udah gak kos di sini mas, ucap seorang wanita yang hanya menggunakan laptop. Spontan Arkan menunduk, tak mau mengawasi tubuh wanita itu. Kalau boleh tahu, dia pindah kemana ya mbak? Mana saya tahu mas, emang saya ibunya? Mendengar kata ibu, Arkan langsung kepikiran dengan rumah orang tua Nada. Makasih mbak, kalau gitu saya permisi dulu. Sama-sama mas. Kenapa Arkan tak kepikiran ke sana? Tapi kenapa dadakan seperti ini? Dan kenapa Nada gak bilang apa-apa sama Arkan? Semua masih jadi misteri. Kenapa Nada bersikap aneh seolah sengaja menjauhi Arkan? Seingat Arkan, dia tak mengatakan sesuatu yang menyakiti hatinya. Belum sempat Arkan menghidupkan mesin mobil, ponselnya berbunyi. Nomor tanpa nama. Biasanya Arkan tak pernah mau mengangkat telepon dari nomor yang gak dia kenal. Khawatir hanya kerjaan orang iseng. Tapi entah kenapa kali ini hatinya berkata lain. Halo? Maaf, siapa ya? Setelah itu Arkan tak mengucapkan kata-kata lagi. Matanya melotot mendengar sesuatu yang diucapkan oleh si penelepon. Usai sambungan terputus, Arkan bergegas menancap gas keluar jalur dari jalan tempat kerjanya. Namun perjalanannya harus terhambat sebab kemacetan panjang lalu lintas. Lewat tol pun sama saja. Perasaannya kesal bercampur khawatir. Kesal karena dia belum juga terbebas dari kemacetan, khawatir dengan kondisi calon istrinya. Seseorang yang menelpon Arkan tadi adalah calon ibu mertuanya. Beliau berkata, jika beberapa hari ini Nada tak mau keluar kamar dan tak mau makan. Padahal yang kita tahu dia sedang hamil. Arkan semakin frustasi, terus-menerus menekan klakson berharap mobil di depannya segera bergerak. Setengah jam kemudian, lalu lintas mulai lancar. Arkan memacu mobilnya dengan cepat, berharap agar dia tidak terlambat. Assalamualaikum. Nada di mana pak? Bu? Waalaikumsalam. Ibu menengok ke arah kamar yang tertutup. Pintu diketuk sangat pelan, sementara orang tua Nada bersama putranya berdiri tak jauh dari Arkan. Menatap pintu kamar itu penuh kecemasan. Nada, ini aku. Tolong bukain pintunya. Masih tak ada jawaban. Arkan mengulangi ketukannya. Nada, kita akan tetap menikah. Aku sudah janji sama kamu. Tolong, jangan hukum dirimu seperti ini. Masih tak ada jawaban juga. Kali ini Arkan terpaksa mengambil tindakan kasar. Arkan meminta mereka bertiga menjauh, pun dengan nada yang diminta tak dekat dengan pintu. Hanya 2 kali dobrak, pintu terbuka. Arkan terkejut melihat lengan Nada berdarah. Sisi yang lain memegang karter tajam, tapi Nada masih bisa sadarkan diri. Jangan mendekat. Nada menjauh, sembari akan menancapkan sajam tersebut ke perutnya. Jangan lakukan itu nak, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Panik, ibu ingin segera merampas benda tersebut, tapi ditahan oleh bapak dan juga Arkan. Hal itu bisa membuat Nada berbuat nekat. Berbeda dengan Arkan yang bisa lebih tenang menghadapi calon istrinya. Jangan main-main sama benda itu Nat, berikan itu padaku. Arkan melangkah sedikit demi sedikit, sementara Nada semakin menjauh.
Nada menggeleng sembari berderai air mata. Manusia kotor sepertiku tak pantas berada di dunia ini. Biarkan aku mati saja. Apa kalau kamu mati, masalahmu akan selesai? Kamu hanya akan menjadi beban orang tuamu. Lihatlah wajah mereka. Apa kamu tega menyakiti mereka? Nada sedikit luluh. Ia tatap wajah orang tuanya yang mengiba, dan kesempatan itu dimanfaatkan Arkan untuk merampas karakter tersebut. Meski telapak Arkan menjadi korban, tak masalah. Yang penting benda itu sudah tidak mengancam nyawa Nada lagi. Nada! Peki ibu melihat tubuh putrinya terhuyung. Arkan langsung menangkap tubuh Nada, lalu membawanya ke mobil, khawatir dengan darah di lengan Nada. Bapak dan ibu ikut ke rumah sakit ya, Nak Arkan? Tanya bapak. Arkan mengangguk, lalu menoleh ke arah Dava. Dava di rumah aja mas, nanti nyusul. Ternyata keributan tadi memancing keingintahuan para tetangga. Beberapa di antara mereka secara terang-terangan menggunjing keluarga tersebut. Namun tak ada waktu untuk meladeni mereka semua. Diarahkan oleh bapak, Arkan buru-buru membawa Nada ke rumah sakit. Sementara ibu di baku belakang terus menguatkan putrinya sambil sesekali mengusap air matanya. Gimana dok keadaan pasien? Tanya Arkan sesaat setelah dokter keluar dari ruangan. Ibu dan bapak ikut berdiri di belakang Arkan. Sementara tangan Arkan sudah terbalut oleh perban. Alhamdulillah pasien baik-baik saja. Dia hanya kekurangan nutrisi. Tapi tenang saja, sudah kami pasang infus untuk menjaga stabilitas tubuh pasien. Kalau luka di lengannya? Tanya Arkan lagi. Luka sayatannya nggak terlalu dalam. Sudah kami obati juga, tinggal nunggu pasien sadar. Baik dok, terima kasih. Ibu bergegas masuk menemui putrinya. Sementara bapak yang ingin menyusul sang istri ditahan oleh Arkan. Ia mengajak calon ayah mertuanya berbicara empat mata. Ada apa nak? Apa kamu ingin membatalkan pertunangan kalian? Tebak bapak asal. Wajahnya sedikit menunduk, pasrah akan keadaan putrinya sekarang. Bukan pak, justru saya ingin melakukan sebaliknya. Arkan sedikit menjeda kalimatnya, lalu ia menghela napas perlahan. Jika bapak tidak keberatan, saya ingin menikahi Nada sekarang juga. Kepala bapak spontan menoleh ke arah Arkan. Mata berwarna keabu-abuan beliau sedikit basah. Agak terkejut, bapak tak percaya jika ternyata calon menantunya benar-benar mencintai Nada dengan tulus. Semua yang Arkan katakan kala berada di masjid bersama bapak bukan hanya bualan semata. Dia benar-benar menepati janjinya. Sang istri sudah menceritakan semua yang dialami oleh Nada. Bapak tak bisa berbuat apa-apa selain mendoakan yang terbaik untuk putri sulungnya. Beruntungnya juga, Nada memiliki calon pendamping yang begitu tulus, ikhlas menerima segala kekurangan Nada. Gimana pak? Jika diperbolehkan, saya akan meminta orang tua dan adik saya untuk datang ke sini, membawa segala keperluan, sekalian menjadi saksi pernikahan kami. Setelah menikah, saya juga bisa menjaga dan merawat Nada juga bayinya, tanpa perlu khawatir dengan adanya fitnah, juga bisa membimbingnya agar hal seperti ini tidak terulang lagi. Mendengar itu bapak terharu. Beliau sampai menitikkan air mata. Tanpa pikir panjang, bapak menyetujuinya. Acara pernikahan dilakukan malam ini hanya mendatangkan penghulu dan saksi dari kerabat dekat. Dari pihak Arkan hanya sang mama, Tania, dan sopir yang datang. Sementara dari pihak Nada, bapak Muna RT dan RW setempat. Acara terjadi begitu hikmat dan tertutup. Beberapa perawat dan juga dokter turut berbahagia menjadi satu di antara beberapa saksi yang datang. Berbalut kebaya putih berpadu dengan kain jarik bermotif batik, Nada berhias ala kadar asal wajahnya tidak pucat. Baju akad yang Nada pakai adalah milik sepupunya yang ibunya pinjam. Tania, selain menjadi saksi pernikahan, dia juga merangkap sebagai MUA. Meski begitu, aura kecantikan Nada masih terpancar. Tubuhnya juga masih terbaring lemas di atas bangsal. Ibu menangis sesenggukan sebab tak menyangka jika putrinya akan menikah dalam kondisi seperti ini. Sebagai orang tua, hatinya teriris. Beliau merasa gagal menjadi orang tua, membiarkan takdir buruk menimpa sang anak. Di luar ruangan, beberapa kali ibu tampak mengelap air matanya, tak kuasa menahan kesedihan.
Pak penghulu baru saja tiba di rumah sakit, dijemput oleh Arkan. Pria yang akan menjadi pengantin tersebut memakai setelan jesitan berpadu dengan kemeja putih. Pun dengan RT dan RW setempat juga sudah berkumpul di rumah sakit. Suasana berubah tegang. Dalam dada Arkan bergemuruh hebat. Dia bukan mengkhawatirkan tentang perasaannya, tapi takut tidak bisa berbicara lancar saat mengucap ijab kabul. Nada yang hanya bisa berbaring di bangsal memperhatikan semuanya. Suasana berubah hening dan haru. Tangan Arkan dan penghulu berjabat di atas tubuhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Arkan, saya nikahkan engkau dengan Nada Almirah dengan seperangkat alat sholat dan uang tunai sebesar 5 juta dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Nada Almirah bin Syuaib dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, ujar Arkan hanya dalam satu tarikan napas. Bagaimana saksi? Semua saksi bersorak sah diiringi ucapan hamdalah. Lantas Arkan menyentuh ubun-ubun sang istri, lalu membaca doa. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu kebaikan atas dirinya dan kebaikan yang engkau tentukan atas dirinya. Dan aku berlindung kepadamu dari kejelekannya dan kejelekan yang engkau tetapkan atas dirinya. Nada tertatih meraih tangan sang suami sebab selang infus terpasang di sana, lalu menciumnya dengan penuh hikmat untuk pertama kali. Tangisan haru dari kedua orang tua mempelai tak bisa terbendung lagi. Semua tamu keluar, kecuali Arkan dan Nada. Keduanya menjadi canggung, menatap satu sama lain setelah ijab diikrarkan. Nada memeringkan wajah menatap suaminya penuh haru. Maafin aku ya, aku gak bisa jadi istri yang sempurna buat kamu, ucapnya dengan mata berkaca-kaca. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Selain untuk menyempurnakan separuh agamaku, aku juga ingin kita saling menyempurnakan kekurangan. Apa kamu bisa menerima kekuranganku? Nada mengangguk antusias, matanya menangis, namun bibirnya tersenyum bahagia. Arkan melakukan hal yang sama. Ia kecup kening sang istri sebelum keluar ruangan berkumpul dengan yang lain. Dan satu hal lagi, jangan pernah membuat tato di lengan. Seraya melirik perban di lengan kiri sang istri. Nada tersipu malu, dia menutupinya dengan selimut, meski percuma. Aku tinggal keluar ya, gak enak sama yang lain. Nada mengedipkan mata sembari tersenyum. Di luar ruangan kebetulan sedang berkumpul semuanya. Arkan berniat ingin memberitahu orang tua Nada jika setelah istrinya diperbolehkan pulang, Arkan akan langsung membawanya ke Bandung, tempat Arkan dibesarkan. Di sana Nada akan dirawat dengan baik oleh sang nenek. Hal itu mendapat dukungan dari sang mama. Mama mengatakan jika nenek Arkan adalah orang yang sangat baik dan sabar. Tapi entah kenapa saat mama menceritakan hal tentang nenek, matanya berkaca-kaca, seperti ada rindu yang beliau pendam. Oh iya Jeng, Papa Arkan gak ikut datang? Tanya ibu. Mama buru-buru menyeka air matanya. Dia lagi sibuk sama pekerjaan, tapi beliau titip salam buat kalian. Mama menatap orang tua Nada bergantian. Oh gitu, waalaikumsalam. Salam juga buat papanya anak Arkan. Orang tua Nada tak ada pikiran buruk apapun tentang Papa Arkan. Pikir mereka, jika sifat anaknya saja baik, tentu saja orang tuanya adalah orang baik juga. Padahal alasan sebenarnya Papa Arkan tak mau datang karena dia memang tidak ingin datang ke pernikahan Arkan. Baginya hal itu hanyalah membuang-buang waktu.